Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Eh, Di sini saya akan menjelaskan tugas dari keamanan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Rama Prayoga dengan NIM akhir 075. Nah, selanjutnya terdapat contoh kasus. Nah, sebuah universitas menghadapi masalah dengan akses komputer di laboratorium mereka. Banyak mahasiswa melaporkan bahwa data tugas akhir yang mereka simpan di komputer laboratorium telah hilang atau dirusak. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa komputer tersebut tidak memiliki mekanisme pengamanan seperti autentikasi pengguna yang memadai dan sering digunakan tanpa login. Nah, selanjutnya jelaskan bagaimana prinsip keamanan komputer confidentiality, integrity, dan availability atau kita bisa sebut CAI dapat diterapkan untuk melindungi data di komputer laboratorium. Sebutkan dan jelaskan tiga mekanisme kontrol akses yang dapat diterapkan untuk mencegah penggunaan komputer tanpa izin. Analisis bagaimana penggunaan file permissions pada sistem operasi yang dapat membantu menjaga integritas data pengguna. Nah, selanjutnya terdapat tiga penerapan prinsip keamanan CAI pada komputer laboratorium. Yang pertama, confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality yang pertama yaitu autentikasi dengan login, enkripsi data, penggunaan sistem berbasis peran atau kita bisa sebut role based access control. Yang kedua terdapat integrity. Integrity mencakup pemberian hak akses yang tepat. Yang kedua penggunaan checksum atau hashing. Yang ketiga sistem backup otomatis. Yang ketiga availability mencakup backup berkala dan pemeliharaan sistem. Nah, di sini terdapat tiga mekanisme kontrol akses untuk mencegah penggunaan tanpa izin. Yang pertama, autentikasi. Autentikasi adalah proses memverifikasi identitas pengguna sebelum mereka diizinkan menggunakan komputer. Contoh implementasi yang pertama yaitu username dan password unik untuk setiap mahasiswa. Menggunakan sistem berbasis kartu identitas atau ID card dengan RFID untuk login otomatis. Mengadopsi autentikasi faktor, autentikasi dua faktor dengan kombinasi password dan kode OTP yang dikirimkan ke ponsel. Selanjutnya nomor dua yaitu otorisasi. Otorisasi adalah mekanisme untuk memastikan pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang sesuai dengan hak atau perannya. Contoh implementasi, mahasiswa hanya dapat mengakses folder pribadi mereka di komputer laboratorium. Penggunaan pengguna umum tidak dapat mengubah pengaturan sistem atau mengakses file milik pengguna lain. Administrator memiliki hak istimewa privilege right untuk melakukan perubahan sistem atau memulihkan data. Yang ketiga terdapat accounting. Accounting adalah proses pencatatan aktivitas pengguna. Seringkali disebut melakukan logging, auditing, dan monitoring data dan sumber daya. Dengan adanya hal tersebut, administrator dapat melacak siapa yang mengakses komputer dan aktivitas apa saja yang dilakukan. Contoh implementasinya seperti setiap login pengguna dicatat, termasuk waktu login dan durasi penggunaan. Perubahan pada file atau pembuatan, modifikasi, penghapusan dicatat dalam log. Log dilindungi agar tidak dapat dihapus atau diubah oleh pengguna biasa. Nah, di sini terdapat analisis pengguna file permission untuk menjaga integritas data. File permissions adalah mekanisme yang disediakan oleh sistem operasi untuk mengatur siapa yang dapat membaca, menulis, atau menjalankan sebuah file atau folder. Dengan pengaturan file permission yang tepat, integritas data pengguna dapat dijaga. Nah, di sini terdapat dua analisis. Yang pertama, manfaat file permissions dan implementasi pada sistem operasi. Yang pertama, isolasi data antar pengguna. Dua, perlindungan dari modifikasi yang tidak sah. Keamanan file sistem. Pencegahan penghapusan tidak sengaja. Selanjutnya, terdapat implementasi pada sistem operasi. Terdapat dua.
yaitu Linux dan Windows. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.